cara bersolawat itu bagaimana? Perhatikan bagaimana jawab Rasulullah SAW. Yang ditanya sahabat cara bersolawat kepada Rasulullah. Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalian di dalam bersolawat kepada aku, jangan lupakan keluargaku, dzurriyyah, keturunanku, keluargaku. Karena itu tidak patut kapan kita bersolawat kepada Nabi tanpa disertai dengan solawat kita kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya solawat batrok, solawat yang buntung, solawat yang tidak sempurna. Maaf, solawat yang cacat. Kapan kita bersolawat kepada Nabi tapi tidak bersolawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup satu hadis ini sebagai pelajaran buat kita bahwa keluarga Nabi, ahlul bait, dzurriyyah, keturunan beliau selalu ada dalam benak-benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih." Cintai Allah. Kenapa? Nikmat. Kita dikasih nikmat oleh Allah wajib cinta. Kita nggak punya apa-apa kecuali semuanya dari Allah. Maka habiskan umurnya kita, tenaganya kita, semuanya cinta karena Allah. Tapi bukan hanya itu. Wahibbuni lihubbillah, cintailah aku Rasulullah sebagai tanda bukti kalau kalian cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ya wajib cinta kepada Rasulullah. Cukup di situ. Wahibbu ahla baiti lihubbi, cintai keluargaku, ahli baitku sebagai tanda kalau kalian cinta kepada aku. Berarti kalau kita ingin diakui sebagai hamba Allah, dicintai oleh Allah, tangga pertama yang harus kita lewati adalah cinta kepada ahli bait. Cinta kita kepada mereka adalah anak tangga pertama yang akan menyampaikan kita kepada anak tangga kedua, yaitu cintanya Rasulullah, dan cintanya Rasulullah akan membuahkan akan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada mereka bukan karena kayanya, bukan karena ilmunya, bukan karena usianya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah keluar dari masjid. Imam Ahmad bin Hanbal, kiai gede, masuk masjid diikuti orang. Banyak yang ikut saat itu. Tapi ngelihat ada satu sayyid, satu syarif, usianya masih kanak-kanak. Lihat ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Taqaddam ya Maulana. Taqaddam ya Maulana. Silahkan Anda maju, wahai pemimpin kami, panutan kami, orang yang dimuliakan. Fa inni la astati an ataqaddam alaih. Aku nggak bisa posisinya lebih maju daripada dia. Qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamu fatahliku. Dahulukan Quraisy, jangan kalian melancangi mereka, niscaya kalian akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang gosidanya ahlul baitin Mustafa Tuhuri. Cangkem tok tapi kadang-kadang. Cangkem tok tapi kadang-kadang. Cuma di mulut. Hati, beruntung bagi Anda yang hatinya cinta kepada ahlul bait. Anda nggak tahu betapa untungnya Anda kecuali nanti di akhirat. Nunggu soleh baru cinta. Terus habaib, sayyid yang nggak soleh nggak dicintai. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, lihat, Allah perintah kepada Rasulullah untuk sampaikan. Loh, memangnya kalau Allah nggak kasih perintah sampaikan, nggak disampaikan sama Rasulullah? Berarti kan ada makna lebih, ada penegasan dari Allah SWT. Apa? La as'alukum alaihi ajra. Pengorbananku nggak usah dibalas apa-apa. Pengorbananku, darahku, rontoknya gigiku, berangkat belum tentu pulang, hartaku, semuanya nggak usah dibalas apa-apa. Nggak usah. Pengorbananku semuanya nggak usah dibalas apa, kecuali satu. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Nah, kalau sampai kita membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW,
membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngeri. Karena Nabi Ibrahim doa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahibbullah lima yuhdukum bihim min ni'amih." Cintailah Allah karena Allah telah memberi kalian nikmat-nikmat yang banyak. Ya, Allah ngasih nikmat macam-macam, kita nggak cinta sama Allah, kan keliru toh? Cintai Allah karena Allah mencintai kita, nikmat-nikmat yang luar biasa, memberi kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Wahibbuni lihubbillah, kata Nabi Muhammad SAW, dan cintailah aku karena Allah mencintai aku. Kalian kalau mau cinta sama aku, kata Nabi Muhammad SAW, jangan lihat apa-apa, jangan lihat apa yang aku punya, jangan lihat apa yang aku tidak punya, tapi lihat aku ini dicintai sama Allah. Jadi kalau kalian cinta aku, kalian dicintai oleh Allah. Jadi lihat aku ini dicintai Allah, lihat Allahnya, jangan lihat akunya. Paham? Cintai Allah karena Allah ngasih nikmat-nikmat. Rasul mengatakan SAW, cintai aku karena Allah mencintai aku. Wahibbu ahla baiti lihubbi, kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib, cintailah putu kanjeng Nabi, cintailah istri-istri Nabi, cintailah keluarga Nabi, cintailah mantu-mantu Nabi, cintailah mertua-mertua Nabi, cintailah keluarga Nabi, lihubbi, karena aku mencintai mereka. Karena kalian mencintai aku. Paham? Karena kalian mencintai aku. Kalau kalian mencintai aku, cintai mereka. Jangan lihat merekanya. Walaupun ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Cintai itu artinya apa? Jangan kamu benci, jangan kamu musuhin, jangan kamu sakitin, jangan kamu cari-cari aibnya. Tutup aibnya. Kalau bodoh, ajari dia. Kalau orang baik, bimbing ke arah yang lebih baik. Jangan kamu hinakan, lihat akunya. Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang masih milah-milah, ya, saya suka sama Habib itu, kalau Habib itu saya nggak suka. Saya ngomong kan, kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah nggak dicintai Nabi, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak ingin ikut-ikut dalam kelompok yang nggak dicintai Nabi. Paham? Termasuk begitu juga terhadap ulama. Hati-hati. Karena ulama itu dicintai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita masih pilih-pilih ulamanya senada dicintai, beda nada dimusuhi, yang ngeri. Ya nggak? Ngeri. Lihat saja Rasulullahnya. Kalau saya cinta Rasulullah, Rasul cinta ulama. Ada ulama yang kurang benar tutup aibnya, nasehatin. Nasehatin itu caranya bagaimana? Ngomong ape. Ojo mbok bongkar aib, ya jangan bongkar aibnya, tutup keburukannya, doakan terus agar bisa jadi lebih baik. Sampai di sini paham? Nah kalau sampai kita membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngeri loh. Karena Nabi Ibrahim doa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah.
Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Berarti kalau tidak mencintai, kelompok yang tidak mencintai ini termasuk yang dipilih atau dibuang? Dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bersikaplah yang benar dalam mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti kemuliaan kita. Saya ini Habib, tapi saya cinta Habib yang lain. Kenapa? Karena saya pengen barokah. Kalau saya sampai gak cinta Habib yang lain, berarti saya termasuk yang dicoret itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dicoret. Ya, berarti kamu masuk yang membenci. Na'udzubillah min dzalik. Ini berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, bukan untuk yang di luar habaib. Habib sama Habib juga harus begitu. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Seperti saya ketemu kiai, ini kiai om kok, foto angel cari yang seperti ini. Kiainya mijeti saya, itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Bahkan ngawamu, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, diniati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah, kalau saya mijeti cucunya senang, si Mbak ya senang. Berarti bodohnya aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Aku lagi mijeti Kanjeng Nabi, nggak lihat sayanya. Jadi aku ya rodok nganyelke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi, diselamatkan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, dikasih karunia oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dzurriatan thayyibah, sholih dan sholihah, dipanggil indah oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan dan mengcounter, menerangkan, menjelaskan dua video. Yang pertama adalah videonya Habib Fahmi Assegaf. Yang kedua videonya Habib Novel Al-Aidrus. Dua Habib ini adalah Habib Ba'alawi yang masih tetap terracuni oleh doktrin informasi dari guru-gurunya yang lalu, sehingga jika tidak ada yang berusaha untuk membatasi gerak mereka, maka umat Islam Indonesia ini dalam bahaya. Bahaya apa? Bahaya pembodohan. Bahaya mundur dalam peradaban. Seharusnya umat Islam Indonesia ini nomor satu dalam hal yang menciptakan, ya, membangun kreatif dari sisi duniawi, mikir yang jauh ke depan dalam hal ilmu dan teknologi, yang bangun jembatan
Sumatera, Jawa, ya, Selat Sunda, itu harusnya umat Islam mikir bagaimana bisa menciptakan karya terbaik dari kita anak bangsa, menciptakan drone yang bisa mengangkut dan mengangkat 1 kuintal beban berat, sehingga tidak perlu ngangkat-ngangkat itu dengan pakai kron atau pakai alat-alat berat yang lain, atau bahkan teknologi transportasi masa depan itu semuanya memakai drone yang di remote. Jadi pindah dari satu kota ke kota yang lain seperti pesawat lokal. Jadi menghindari kemacetan itu bagaimana? Ini yang harus dipikirkan. Kalau hanya ngulik-ngulik masalah dunia spiritual keagamaan saja, maka Islam nggak akan bisa maju. Apalagi pemimpin spiritual, ya, agama Islam kita ini justru malah tidak ingin jamaahnya, santrinya, murid, pengikutnya menjadi cerdas dan pintar. Pernah saya sampaikan pada video yang lalu bahwa 40 tahun ikut Habib nggak akan bisa jadi Habib, tetap jadi jongosnya Habib. Oleh sebab itu ikutlah kiai, nyantrilah ke kiai, maka tidak perlu 40 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan menjadi kiai. Minimal kiai lokal untuk kampungnya sendiri, minimal pula untuk keluarganya sendiri. Jadi ini saya sampaikan khususnya kepada Kang Novel Al-Aidrus. Coba jenengan ceramah seperti yang ada di video ini di kampus perguruan tinggi yang berisi kaum intelektual muda. Ada guru besar, ada dosen S2, S3. Kamu akan ditertawai orang. Coba sampeyan ceramah di kalangan atau lingkungan Muhammadiyah, tidak dianggap orang yang berilmu panjenengan. Karena apa? Isinya itu hanya doktrin dan doktrin, dogma dan dogma, memoles diri sendiri dan golongan sampean sendiri, ta'alawi, bahwa cucu Nabi, ahli bait Nabi. Tidak ada cucu Nabi di Indonesia ini. Cucu Nabi Said Hasan Hussein itu sudah meninggal dunia. Kalau ahli bait Nabi itu semuanya juga ahli bait Nabi. Anda, Kang Mas Novel Al-Aidrus, minta disembah, minta dikultuskan, minta diagungkan, minta dipuja, minta dipuji sebagai dzurriyyah Nabi. Takutlah kebohongan ini. Jangan ingkari hati nurani kamu. Dosa. Yang pertama mengaku orang soleh, kedua mengaku wali, ketiga mengaku nabi, ya minimal cucu nabi, keempat nanti bisa mengaku sebagai Tuhan. Kamilah yang bisa menentukan surga kalian. Kalau tidak taat kepada Habib, tidak taat kepada dunia Nabi, neraka membuat marah Rasulullah SAW seperti Tuhan di muka bumi. 90% dakwahnya para Habib itu sama, minta dikultuskan, disanjung, dipuja, dipuji di hadapan masyarakat awam, bahkan siswa-siswi, anak-anak sekolah.
Dan menuduh kami ini iri dan dengki, fitnah. Itu bagaimana? Habib Novel Al-Aidrus, sadarlah. Kasihan. Saya kasihan dengan panjenengan. Kasihan. Tujuan panjenengan itu pertamanya baik, tapi ternyata dilukai dengan kebohongan, kedustaan ini. Akhirnya apa? Fitnah tak terhindar. Sampean akan minta pelindung kepada para kiai agar para kiai menasihati kami. Pentolan kami jenengan pegang sebagai kunci. Ini yang namanya tirani, ironi. Berhentilah untuk membodohi Habib atau Kang Mas Novel Al-Aidrus. Begitu juga Habib Fahmi Assegaf. Saya meneliti ceramah-ceramah panjenengan itu. Saya teliti, saya pahami dengan jeli dan hati-hati. Oh, ternyata masih belum waras ya. Masih belum waras ya. Ini karena saking lamanya doktrin yang tertanam sejak dulu. Sejak hampir 200 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Oleh sebab itu, kalau mau islah, damai bersama, semua kurikulum pelajaran mendoktrin Ahlul Bait dan cucu Nabi hapus semua. Jangan mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada keputusan ingkrah. Karena apa? Semua kitab yang kami miliki keturunan panjenengan terputus silsilahnya ratusan tahun. Sudahlah, tirulah bapak dan abah Quraisy Syihab. Selalu pakai batik seperti saya ini kan. Tidak pernah kan pakai jubah kan. Ya kan. Tidak pernah pakai jubah kebesaran, pakai gamis, pakai. Enggak, biasa. Membumilah kalian seperti Duriyah Wali Songo. Habib Fahmi Assegaf. Tolong adik saya jauh. Saya ini sudah kepala 5 saya. Bukan menyombongkan umur yang enggak, cuma saya nasihati kamu, panjenengan, sampeyan, anta, antum. Sudahlah, nggak usah pakai nama-nama itu. Ukhti, akhi, antum, ane. Nggak usah lah, apa adanya. Ya, panjenengan, sampeyan, kamu, benah, kadinto. Biasalah, biasa. Saya nasihati panjenengan Habib Fahmi Assegaf. Cobalah berpikir waras. Gunakan akal sehat. Ceramahlah dengan pakai ceramah tema yang lain. Jangan gedabus, jangan membual. Jangan mengarang bebas mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya sendiri kan sering melihat dan mendengar hadis ini kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kan jelas kan? Kenapa itu Anda ingkari? Habib-habib muda ini rata-rata sulit dinasihati karena memang darahnya bukan darah sini, darah Yaman. Pengku, kalau orang Jawa itu mengatakan pengku. Takabur itu kan masih bahasa Arab ya. Pengku itu orang yang keras hatinya. Wangkot, ya. Wangkot itu orang yang keras hatinya. Ada yang kelihatan lembut, kalem, gelenggeng, intinya sama. Naudzubillah, kita dikasih oleh Allah kemampuan untuk menganalisa.
dari bahasa, kata, verbal, dan bahasa tubuh. Intinya semua hampir 100% sama, menganggap dirinya adalah ras tertinggi, kasta paling tinggi, sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi. Kalau pas gendeng anak saya ini, saya niatkan gendeng cucu Nabi. Kalau saya mijeti Habib ini niatnya mijeti cucu Nabi. Kok enak ya? Jari ini wong Sidoarjo, Surabaya itu kaspo. Ngomong apa itu? Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Mulai saat ini, ceramah para habib selain yang berhubungan dengan ibadah, ya, jangan dipercaya. Kalau menata bagaimana syarat sahnya wudhu, ada batalnya wudhu, syarat sahnya sholat, batalnya sholat, bagaimana sholat khusyuk, puasa, umroh, ibadah manasik haji, misalkan, gak apa-apa. Kalau masalah sudah mulai ngibul, membual, saya ini cucu Nabi, saya ini. Kita cucu Nabi saya ini. Bahkan barang siapa membenci cucu Nabi sama dengan membenci kakeknya, yakni Rasulullah SAW. Neraka itu jangan dipercaya. Cara menghindari gendam itu harus dengan cara menggendam balik. Kalau tidak, maka ilmu gendam itu akan masuk ke dalam memori ingatan kita dan akan mengubah pola pikir sekaligus pola tingkah laku kita. Sama seperti begini. Ketika panjenengan disalami mesra oleh Habib, ya, dikeplok 3 kali punggung jenengan, harus dibalas dengan tepukan 3 kali supaya kembali. Begitu juga ketika mendengar suara ain atau sihir yang keluar dari mulut-mulut mereka, itu dalam hati harus melawannya. Ngibul. mulai ngibul. Jangan percaya kecuali ada dasarnya, ada kitabnya, ada Al-Quran hadisnya, ya, ada kitab fikih tasawufnya, ada marojiknya, ada rujukannya, ada referensinya. Tidak apa-apa. Tapi kalau mereka hanya mengarang saja, jangan dipercaya. Mulai saat ini, silakan dinilai, wah terlalu keras Ustaz, silahkan. Karena apa? Sudah saking kebangetannya. Saya tutup dengan bacaan surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama, sesuai dengan hadis Nabi, man hafidhu 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن
anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. 10 ayat pertama. Kalau bisa ada salah satu riwayat yang lain itu 10 ayat terakhir juga. Sepenuhnya 110 ayat surat Al-Kahfi mari kita pahami bersama. Ditutup dengan ayat 109 dan ayat 110. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam setiap firman-firmannya. Oleh sebab itu hati-hatilah kita. Fitnah akhir zaman. Kelihatannya orang saleh, kelihatannya seperti wali, tapi lama-lama ngaku jadi cucu nabi, lama-lama jadi nabi nanti, lalu lama-lama lagi ngaku Gusti Ilahi. Jangan tertipu. Ini sudah era keterbukaan informasi, semuanya sudah tahu, semuanya sudah cerdas untuk membentengi diri kita, keluarga kita dari sengatan api neraka, neraka dunia dan neraka akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Oleh sebab itu channel ini adalah channel untuk mengingatkan diri saya pribadi dan panjenengan semua pada umumnya, keluarga panjenengan semua juga, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala bentuk kedustaan dan kebohongan dari siapapun dan kapanpun. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, khususnya Kang Mas Novel Alaidrus dan Dik Fahmi As-Saqqaf atau As-Segaf. Mohon maaf, saya menasihati panjenengan berdua karena saking sayangnya saya dengan panjenengan. Jangan anggap saya sebagai orang di bawah kasta panjenengan. Sama kita, sejajar. Tidak hanya saya, semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, semuanya saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Demikian, wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.